tell her that I love her endlessly. Because love grows where my rosemary goes, and nobody knows like me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Widya Rizky Eka Putri, SE MSAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya. Di sini, kami akan mempresentasikan Project Based Learning mata kuliah akuntansi biaya, yaitu penerapan sistem pencatatan biaya job order costing pada UMKM Bramio. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota yang pertama ada Yosefi Surya Haryono, yang kedua ada Violeta Ramadhani, yang ketiga ada Septian Dwi Ramadan, kemudian yang terakhir ada Risha Revia Rosdiana. Langsung saja kita masuk ke bagian latar belakang yang akan dijelaskan oleh Violeta. Kepada Violeta dipersilakan. Latar belakang. Akuntansi biaya berperan penting dalam mencatat, menggolongkan, dan menganalisis biaya produksi untuk menentukan HPP, mengevaluasi efisiensi, serta mendukung keputusan manajerial. Metode job order costing relevan bagi usaha berbasis pesanan karena setiap pesanan dicatat rinci pada kartu biaya pesanan, sehingga HPP menjadi lebih akurat dan profitabilitas menjadi lebih jelas. Penerapan metode ini sangat penting bagi UMKM Bramio yang memproduksi aksesoris wisuda custom agar lebih optimal dalam penggunaan sumber daya dan mampu menetapkan harga yang tepat serta kompetitif. Tujuan kegiatan 1. Mendeskripsikan sistem akuntansi biaya yang digunakan UMKM Bramio sebelum penerapan metode job order costing beserta kendala yang dihadapi. Yang kedua, menerapkan metode job order costing untuk membantu menghitung biaya produksi berdasarkan pesanan custom. Yang ketiga, menilai bagaimana metode job order costing dapat digunakan sebagai dasar penetapan harga jual yang tepat. Yang keempat, memberikan rekomendasi perbaikan sistem pencatatan biaya guna meningkatkan pengelolaan sumber daya dan pencapaian keuntungan. Manfaat kegiatan yang pertama bagi mahasiswa yaitu mahasiswa dapat memperhatikan langsung akuntansi biaya, mengasah analisis, dan memahami tantangan usaha. Yang kedua, bagi UMKM itu dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan biaya, perhitungan APP menjadi lebih akurat, dan harga jual menjadi lebih kompetitif. Dan yang ketiga, bagi masyarakat itu masyarakat dapat menentukan produk harga wisuda dengan harga yang wajar, melihat keberlanjutan UMKM dan peluang kerja baru, sehingga berkontribusi terhadap ekonomi lokal. Profil usaha. Usaha tersebut bernama Bramyong dengan jenis UMKM manufaktur yaitu made by order. Usaha tersebut bergerak di bidang buket dengan tahun berdiri sejak tahun 2016 yang beralamatkan di Jalan Profesor Dr. Insinyur Sumantri Brojonegoro, Kampung Baru nomor 22, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Berikutnya merupakan analisis SWOT. Berikut ini merupakan hasil analisis SWOT pada UMKM Bramyong. Yang pertama ada strength yaitu kekuatan, yang kedua ada weakness yaitu kelemahan, yang ketiga ada opportunities yaitu peluang, dan yang keempat ada threat yaitu ancaman. Sistem akumulasi biaya yang berlaku. Sebelum pendampingan, UMKM Bramyong hanya mencatat biaya melalui satu buku sederhana yang berisikan pemasukan dan pengeluaran tanpa ada sistem yang terstruktur. Biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead dicatat secara umum tanpa ada pelacakan per pesanan, sehingga pada saat perhitungan HPP menjadi tidak akurat. Kondisi ini membuat harga jual yang ditetapkan berdasarkan perkiraan pemilik. Hal ini berisiko untuk menimbulkan margin keuntungan yang tidak sesuai dengan harga produk, sehingga harga menjadi kurang kompetitif. Penerapan sistem job order costing pada UMKM Bramyong. Yang pertama yaitu pencatatan biaya-biaya. Nah, kita akan mengambil contoh untuk mencatat biaya bahan dari pesanan Aurel yang memesan bucket boneka. Jadi, UMKM Bramyong harus mengeluarkan biaya bahan baku langsung sebesar 34.000 untuk membeli boneka dan juga biaya bahan baku tidak langsung sebesar 4.000 sebagai pelengkap. Jadi, head jurnalnya dapat ditulis persediaan bahan sebesar 38.000 pada kas sebesar 38.000. Selanjutnya, pada kartu pesanan produk bucket boneka dengan pelanggan atas nama Aurel, UMKM Bramyong harus mengeluarkan biaya bahan baku langsung sebesar 34.000 untuk membeli boneka dan juga biaya untuk biaya bahan baku tidak langsung sebesar 4.000 sebagai pelengkap. Jadi, untuk ayat jurnalnya dapat dicatat sebagai persediaan produk jadi Aurel pada produk dalam proses bahan baku langsung sebesar 38.000 pada kartu pesanan. 2. Mencatat biaya tenaga kerja. Pada kartu pesanan dengan pelanggan atas nama Aurel, UMKM Bramyong harus mengeluarkan biaya sebesar 12.000 untuk estimasi biaya tenaga kerja, sehingga dapat dicatat biaya upah dan gaji pada utang upah dan gaji sebesar 12.000. Nah, setelah selesai pembuatan bucket boneka, UMKM Bramyong ini akan memberikan upah dan gaji kepada karyawan, sehingga dapat dicatat sebagai produk dalam proses biaya tenaga kerja langsung pada biaya upah dan gaji sebesar 12.000.
Selanjutnya, ketika pembuatan bucket boneka telah selesai, biaya tenaga kerja langsung dapat dialihkan ke dalam nilai persediaan produk jadi, sehingga dapat dicatat persediaan produk jadi Aurel pada produk dalam proses biaya tenaga kerja langsung sebesar 15.000. Lalu, ketika waktu yang telah ditentukan telah tiba atau telah masuk akhir periode, UMKM Bramyong ini harus membayar gaji dan juga upah kepada karyawan sebesar 12.000, sehingga dapat dicatat sebagai utang upah dan gaji pada kas sebesar 12.000. 3. Mencatat biaya overhead pabrik. Pada kartu pesanan biaya produk bucket boneka Aurel, UMKM Bramyong harus menggunakan stik lem tembak dari persediaan sebesar 1.000. Sehingga UMKM Bramyong harus mencatat penggunaan stik lem tembak sebagai biaya overhead karena tidak termasuk ke dalam biaya bahan langsung. Jadi dapat dicatat sebagai biaya overhead pabrik aktual pada persediaan bahan stik lem tembak sebesar 1.000. Selanjutnya, UMKM Bramyong harus menggunakan plastik dari persediaan senilai 1.000 dan juga UMKM Bramyong akan mencatat penggunaan plastik sebagai biaya overhead karena tidak termasuk ke dalam biaya bahan langsung. Jadi dapat dicatat sebagai biaya overhead pabrik aktual pada persediaan bahan plastik senilai 1.000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pencatatan biaya overhead pabrik BOP pada UMKM Bramyong. Pada UMKM Bramyong juga harus menggunakan pita dari persediaan bahan senilai 2.000, lalu dicatat sebagai BOP aktual pada persediaan bahan pita sebesar 2.000. Pencatatan tersebut merupakan penggunaan bahan tidak langsung. Selanjutnya, UMKM Bramyong juga membayar biaya listrik, biaya sewa, dan biaya penyusutan peralatan sebesar 600, 2.800, 231. Hal tersebut dicatat sebagai BOP aktual pada biaya sewa, biaya listrik, akumulasi penyusutan peralatan, biaya lainnya sebesar 4.631. Lalu selanjutnya ada pun BOP aktual yang dibebankan ke dalam proses pembuatan pesanan buket bunga meliputi biaya bahan tidak langsung yaitu stik lem tembak, pita, dan plastik, dan biaya overhead pabrik aktual. Hal tersebut dicatat sebagai PDP BOP pada BOP dibebankan sebesar 8.631, yaitu pencatatan pembebanan BOP ke dalam proses produksi. Selanjutnya, setelah selesai pengerjaan, UMKM Bramyong mengubah nominal PDP BOP menjadi nilai produk jadi dan dicatat sebagai persediaan produk jadi Aurel pada PDP BOP sebesar 8.631 yang akan ditransfer menjadi produk jadi. Selanjutnya adalah pengklasifikasian biaya pada buket boneka pesanan Aurel pada UMKM Bramyong. Jadi yang pertama terdapat biaya bahan langsung yaitu boneka sebesar 10.000, gabus sebesar 6.000, tusuk bunga sebesar 2.000, bunga plastik sebesar 7.000, kertas cellophane sebesar 6.000, dan terakhir ada stik kayu sebesar 3.000. Jadi total biaya bahan langsung adalah sebesar 34.000. Lalu terdapat biaya tenaga kerja langsung yaitu upah karyawan sebesar 12.000 dengan total biaya tenaga kerja langsung adalah 12.000, dan yang terakhir ada biaya overhead pabrik. Yang pertama ada stik lem tembak sebesar 1.000, pita sebesar 2.000, plastik sebesar 1.000, listrik sebesar Rp600, biaya sewa ruko sebesar 2.800, dan penyusutan peralatan sebesar Rp231, dan terakhir ada BOP dibebankan lain-lain yaitu Rp1.000. Lalu total biaya overhead pabrik adalah sebesar Rp8.631, dan total biaya produk secara keseluruhan adalah Rp54.631. Lalu berikut ini merupakan kartu biaya pesanan atas nama pemesanan Aurel dengan jenis pemesanan adalah buket boneka. Pemesanan ini dibuat pada tanggal 19 September 2025. Ini adalah membandingkan metode sebelumnya dengan metode job order costing. Sebelum menerapkan job order costing, Bramyong tidak membedakan jenis biaya dan hanya mencatat total pemasukan dan pengeluaran secara umum. Pada tabel berikut terdapat pendapatan UMKM Bramyong selama 1 bulan yaitu sebesar 20 juta, lalu pengeluaran dalam 1 bulan yaitu untuk pembelian bahan, pembelian peralatan, pembayaran upah karyawan, pembayaran biaya sewa, air, listrik, dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk kepentingan produksi secara tak terduga. Dan hal tersebut tidak dicatat secara terpisah dan tidak terperincikan pengalokasian dananya, yaitu sebesar 15 juta. Dan laba diperoleh dengan cara pendapatan dikurangi pengeluaran dalam 1 bulan yaitu sebesar 5 juta rupiah. Baik, masih membandingkan metode sebelumnya dengan metode job order costing. Setelah menerapkan metode job order costing, Bramyong mencatat biaya berpesanan dengan pengklasifikasian biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga biaya overhead. Seperti pencatatan biaya pesanan boneka bucket dari Aurel, yang dimana
biaya diklasifikasikan ke dalam biaya bahan langsung yang meliputi boneka, gabus, dan seterusnya. Kemudian biaya tenaga kerja langsung yang meliputi upah karyawan. Selanjutnya biaya overhead pabrik yang meliputi stik lem tembak, pita, dan seterusnya. Kemudian dari biaya yang sudah diklasifikasikan ini dapat dihitung harga pokok penjualan yang akurat, yaitu sebesar 54.631. Yang kemudian dari HPP yang akurat ini, Bramyong dapat menentukan harga jual yang sesuai sehingga dapat memaksimalkan laba dan margin yang menguntungkan UMKM. Baik, selanjutnya analisis hasil implementasi. Sebelum menerapkan metode job order costing, pencatatan biaya Bramyong hanya dihitung dari pemasukan dan pengeluaran tanpa adanya klasifikasi biaya yang jelas, sehingga harga jual ditentukan berdasarkan hanya dari perkiraan dengan margin yang tidak pasti. Namun, setelah menerapkan metode job order costing, Bramyong mengklasifikasikan biaya ke dalam biaya bahan baku, tenaga kerja, dan juga biaya overhead. Dan juga, Bramyong mencatat biaya tiap pesanan melalui kartu biaya pesanan. Pencatatan dengan pengklasifikasian seperti ini sangat membantu UMKM dalam menghitung harga pokok penjualan yang akurat dan juga menetapkan harga jual yang sesuai, sehingga laba dan margin dapat ditingkatkan secara signifikan dan menguntungkan UMKM. Selanjutnya, rekomendasi perbaikan sistem. Ada beberapa peningkatan yang dapat dilakukan pada sistem pencatatan biaya Bramyong. Yang pertama, menggunakan sistem persediaan bahan baku minimum. Hal ini dapat digunakan untuk mengefisiensikan proses produksi dan memastikan ketersediaan bahan baku tanpa menunggu pesanan. Kemudian, menggunakan sistem pencatatan berbasis teknologi. Hal ini digunakan untuk mendorong pencatatan biaya produksi secara akurat dan efisien secara otomatis, tanpa adanya biaya yang tidak tercatat. Kemudian, pencatatan biaya melalui kartu biaya pesanan secara konsisten. Hal ini perlu dilakukan agar UMKM Bramyong dapat memisahkan biaya pesanan, mengidentifikasi pesanan, memperhitungkan biaya produksi dengan akurat, dan juga menghitung laba untuk setiap pesanan. Baik, dapat kita simpulkan bahwa penerapan sistem pencatatan biaya yang terstruktur sangat penting bagi keberlanjutan dan pertumbuhan usaha. Melalui metode ini, Bramyong dapat menghitung HPP dan harga jual dengan akurat, sekaligus dapat meminimalkan risiko kerugian. Dan juga, Bramyong dapat mendorong pengelolaan keuangan berbasis informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga lebih kompetitif dan berkelanjutan. Kemudian yang terakhir, manfaat bagi UMKM. Yang pertama, peningkatan akurasi penetapan harga berdasarkan perhitungan HPP yang akurat untuk setiap pesanan. Yang kedua, identifikasi efisiensi dan pemborosan karena adanya pencatatan biaya yang rinci per pesanan. Yang ketiga, pengambilan keputusan strategis berbasis data karena adanya informasi biaya yang lebih akurat. Yang terakhir, peningkatan kepercayaan diri pemilik karena pengelolaan biaya yang baik. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Jika masih ada pertanyaan atau kebingungan bisa disampaikan di kolom komentar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.